Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Astuti Trirudiani dengan NIM A40120065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi di lingkup sekolah dasar. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi SD, pengenalan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar, pengenalan TIK lebih cenderung ke arah kemampuan menggunakan komputer dan internet daripada media lain. Hal ini dikarenakan pengenalan media komputer lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pengenalan pembelajaran dan pencarian informasi. Jenis dan ragam TIK di SD. Proses pengenalan TIK di tingkat sekolah dasar masih tergolong ringan dibandingkan dengan tingkatan pendidikan di atasnya. Jenis dan ragam pengenalan pembelajaran TIK di sekolah dasar antara lain pengenalan semua jenis Microsoft dan Microsoft Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Macam-macam perangkat lunak, pengenalan macam-macam perangkat keras, cara untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiyemi Faira, stambuk A40120072. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan serta fungsi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Kelebihan teknologi TIK dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, mempermudah dan mempercepat kerja siswa. Yang kedua, membantu keterampilan penggunaan teknologi. Yang ketiga, mendorong lahirnya pribadi kreatif dan mandiri pada diri siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang kelima, membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar lambat. Kekurangan teknologi TIK dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang kedua, rentan terhadap penyalahgunaan fungsi. Yang ketiga, sulit diterapkan di sekolah yang kurang, yang pada umumnya terdapat di pedesaan. Fungsi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Fungsi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu bagi siswa dalam proses pembelajaran dan alat bantu bagi guru dalam proses pengajaran. Sekolah mengintegrasikan TIK dalam pendidikan sekolah melalui kurikulum yang sesuai dan dukungan sumber daya, sehingga dapat menggunakan teknologi dan proses pembelajaran, seperti penggunaan audio visual, video materi, PPT, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyuningsih, NIM A40120074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu perbedaan penerapan pembelajaran TIK di kelas rendah dengan kelas tinggi. Nah, jadi saya akan memberikan tanggapan pada kelas rendah. Pada kelas rendah, pembelajaran yang diajarkan masih begitu ringan. Contohnya seperti pengenalan perangkat komputer, seperti mouse, monitor, CPU, dan lain-lain. Adapun pembelajaran dasar yang diajarkan yaitu cara mengoperasikan komputer, seperti cara menghidupkan dan mematikan komputer. Karena siswa pada kelas rendah masih mempelajari dasar-dasarnya, sehingga yang dipelajari hanya sekitaran itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A40120050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran TIK di kelas tinggi. Pada pembelajaran di kelas tinggi, yaitu siswa di kelas tinggi, cara berpikirnya sudah berbeda dengan kelas rendah. Pengenalan tentang komputer contohnya ialah pengenalan Microsoft Word, macam-macam perangkat keras, macam-macam perangkat lunak, dan cara untuk menghidupkan komputer dan lain-lain sudah dipelajari di kelas rendah. Jadi, tingkatannya itu di kelas tinggi, mereka telah mempelajari hal-hal yang lebih sulit lagi daripada pembelajaran yang dilakukan di kelas rendah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila dengan NIM A40120081. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait jurnal tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Memanfaatkan dan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat membuat proses pembelajaran di sekolah dasar berkualitas. Guru perlu memanfaatkan TIK dalam persiapan proses pembelajaran mulai dari memilih bahan ajar dan metode pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswanya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dapat memanfaatkan TIK menjadi media pembelajaran dalam bentuk aplikasi atau penayangan materi secara audio, visual, dan audio-visual. Dengan adanya TIK, guru tidak perlu tatap muka secara langsung dengan siswanya dalam menyampaikan materi. Guru dapat memanfaatkan e-learning dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan waktu yang fleksibel. Kreativitas dan inovatif guru dituntut agar penggunaan TIK dapat maksimal dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Seharusnya guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajarannya agar dapat menarik perhatian siswanya. Apalagi sekarang sedang adanya wabah COVID-19. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran akan sangat berguna agar siswa dapat belajar di rumah tanpa bertatap muka secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, stambuk K40120087 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan dengan perkembangan TIK. Nah, kehadiran revolusi 4.0 membawa peradaban manusia lebih maju dengan adanya revolusi digital dan juga terjadinya perkembangan komputer dan otomatisasi di segala industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, salah satu contoh perkembangannya antara lain di mana beberapa pekerjaan manusia itu telah dapat diambil alih oleh kecerdasan buatan. Ya, ini bertujuan agar pelaksanaan tersebut menjadi lebih mudah, murah, efektif, dan juga menjadi lebih efisien. Nah, namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi 4.0. Nah, di dalam sisi pendidikan, keterampilan dan kemampuan akan bersaing di pasar tenaga kerja. Tantangan pendidikan di era 4.0 akan semakin kompleks dan kita harus mampu untuk beriringan dengan itu. Nah, antara lain, pemerintah mencangangkan agar kita dapat menambah pelatihan kejuruan dan akuisisi keterampilan yang mempengaruhi perkembangan terkait dengan pasar kerja. Nah, dan juga tentang program literasi baru yang akan menggeser literasi yang lama. Ini akan berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, menganalisis, dan juga menggunakan informasi di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andre Handianto dengan NIM A40120046. Nah, kali ini saya akan menanggapi jurnal internasional yaitu mengenai Development of Interactive Media for ICT Learning at Elementary School based on Students of Learning, di mana dalam jurnal ini membahas mengenai pembelajaran TIK di sekolah dasar. Jurnal ini sangat baik dalam menyampaikan maupun membahas mengenai pembelajaran TIK di sekolah dasar, di mana penerapan kurikulum teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat sekolah dasar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, kurikulum teknologi informasi dan komunikasi menjadikan siswa agar dapat terlibat dalam perubahan yang pesat, tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga dalam kegiatan lain yang memiliki tambahan
dan perubahan variasi dalam penggunaan teknologi. Kita langsung lanjut di sini. Isi dari jurnal ini yaitu ada learning paradigm. Learning paradigm ini biasa juga disebut dengan paradigma belajar, yaitu sejalan dengan perkembangan TIK telah berubah pandangan belajar, yaitu belajar sebagai yang pertama proses alamiah, yang kedua proses sosial, yang ketiga proses aktif dan pasif, yang keempat proses linear atau non-linear, yang kelima proses yang berlangsung integratif dan kontekstual, yang keenam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan model, keterampilan, minat, dan budaya siswa. Yang ketujuh, kegiatan penilaian berdasarkan pemenuhan tugas, memperoleh hasil, dan pemecahan masalah secara nyata baik secara individu atau kelompok. Dalam jurnal ini juga itu membahas mengenai learning process atau proses pembelajaran. Nah, di sini salah satu komponen utama pendidikan adalah konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran mencakup berbagai faktor lingkungan fisik dan sosial yang diatur berdasarkan kebutuhan akan kegiatan pendidikan. Konteks pembelajaran dirancang untuk tujuan pendidikan. Konteks pembelajaran berkaitan dengan strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah cara menata atau potensi peserta didik dan juga pendidik. Dan sumber daya, ada sarana, biaya, dan juga prasarana, agar suatu program dapat dimanfaatkan secara optimal atau mata pelajaran apapun dapat mencapai tujuannya. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai learning and learning mode, di mana ini membahas mengenai mode belajar dan juga belajar. Belajar merupakan proses yang kompleks dan berlangsung lama, di mana proses ini terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannya. Salah satu tanda yang diteliti seseorang adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya yang mungkin disebabkan oleh perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Ada 3 tingkat utama modus pembelajaran, yaitu A. Pengalaman langsung enaktif, di mana pembelajaran dilakukan dengan melakukan. Kemudian bagian B. Pengalaman bergambar atau iconic, di mana pembelajaran dilakukan dengan mempelajari dan memahami objek pembelajaran dari gambar, lukisan, foto, atau film. Kemudian yang bagian 3 atau C itu mengenai pengalaman. Nah, langsung saja, jurnal ini sangat baik menampilkan pembelajaran TIK-nya, di mana dia memberitahu mengenai media-media pembelajaran. Itu ada media tradisional dan juga media modern, yang dimana di sini juga ada media berbasis komputer yang termasuk dalam media modern. Kemudian di sini juga ada media interaktif. Nah, interaktif berasal dari kata interaksi. Menurut Kamus Indonesia, interaksi berarti tindakan timbal balik. Interaktif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penggunaan media yang dikeluarkan dapat dikontrol oleh pengguna. Seperti itu. Nah, kita maju lagi. Kita lihat di sini. Nah, kesimpulan dari jurnal ini merupakan paradigma pembelajaran baru menekankan pada pembelajaran mandiri dan menempatkan guru sebagai fasilitator. Pelajaran TIK membutuhkan latihan mandiri siswa. Namun, di kelas 1 hingga 3 SD masih sangat mengandalkan guru sebagai tempat bertanya. Selain itu, guru masih banyak yang belum memiliki buku pegangan. Guru lebih mengandalkan kemampuan otodidak saat memberikan materi TIK. Media interaktif ini diharapkan dapat membantu siswa kelas 1 hingga 3 untuk belajar TIK secara mandiri. Media diupayakan untuk menampung literasi siswa dan mendukung konsep pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman saat belajar. Itu merupakan tanggapan dari saya mengenai jurnal internasional ini. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.